Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi persiapan Olimpiade Sains Nasional untuk mata pelajaran IPS SD ya. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal OSN IPS yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru di 2026. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soal, jangan lupa kalian like, komen, subscribe video ini serta share ke murid-muridnya dan ke teman-temannya. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini membahas tentang kegiatan ekonomi ASEAN. Thailand dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Keunggulan komparatif Thailand dalam produksi beras disebabkan oleh A. Lahan subur, iklim tropis dan irigasi baik. B. Sumber daya mineral melimpah. C. Teknologi industri maju. D. Tenaga kerja industri terampil. Nah, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah A. Lahan subur, iklim tropis, dan irigasi baik. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Nah, mari kita bahas. Thailand dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN karena kondisi alam yang sangat mendukung pertanian, yaitu lahan yang luas dan subur, iklim tropis dengan curah hujan yang cukup, sistem irigasi yang baik untuk mengairi sawah. Faktor-faktor tersebut menjadi keunggulan komparatif Thailand dalam menghasilkan beras dalam jumlah yang besar. Nah, begitulah penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua tentang kenampakan alam. Danau Toba di Sumatera Utara terbentuk akibat A. Letusan supervulkanik raksasa, B. Patahan tektonik murni, C. Bendungan alami dari tanah longsor, D. Erosi yang sangat lama. Silakan tentukan jawaban kalian. Kalian boleh stop dulu videonya. Kalian cari referensi jawabannya. Oke, Pak Teddy hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah A. Letusan supervulkanik raksasa. Bagaimana dengan jawaban kalian? Nah, beginilah pembahasannya. Mari kita bahas. Danau Toba merupakan danau vulkanik yang terbentuk akibat letusan gunung api purba atau supervulkan. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, letusan ini sangat dahsyat hingga menciptakan lengkungan besar raksasa. Menciptakan cekungan raksasa atau kaldera. Seiring waktu, cekungan tersebut terisi air dan menjadi Danau Toba yang kita kenal saat ini. Karena proses pembentukannya berasal dari aktivitas vulkanisme yang sangat besar, pilihan ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah juga udah benar? Nah, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Soal yang keempat adalah tentang sumber daya alam. Desa Karangasem menghasilkan padi berlimpah karena sistem irigasi yang baik dan tanah vulkanik yang subur. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pertanian di desa tersebut adalah A. Modal dan tenaga kerja saja, B. Sumber daya alam dan teknologi, C. Ekspor dan impor, D. Globalisasi ekonomi. Silahkan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah B. Sumber daya alam dan teknologi. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas. Tanah vulkanik yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat pendukung pertumbuhan tanaman padi. Sementara itu, sistem irigasi yang baik merupakan bentuk penerapan teknologi pertanian untuk mengatur dan menyalurkan air ke sawah. Kombinasi sumber daya alam yang baik dan teknologi yang tepat membuat hasil panen menjadi melimpah. Nah, seperti itu jawabannya ya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Tentang bentang alam dan profesi. Masyarakat di lereng Gunung Merapi mayoritas berprofesi sebagai petani dan penambang pasir. Pemanfaatan material vulkanik untuk konstruksi menunjukkan A. Adaptasi ekonomi dengan kondisi alam,
B. Eksploitasi berlebihan, C. Ketidakpedulian terhadap bencana, D. Kurangnya kesadaran lingkungan. Nah, silakan tentukan jawaban kalian. Dan jawaban yang benar adalah A. Adaptasi ekonomi terhadap kondisi alam. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Mari kita bahas. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi memanfaatkan potensi alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Abu vulkanik membuat tanah menjadi subur sehingga cocok untuk pertanian. Sedangkan pasir dan batu hasil erupsi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Pemanfaatan sumber daya tersebut menunjukkan bentuk adaptasi ekonomi yang penyesuaiannya kegiatan ekonomi masyarakat terhadap kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi disesuaikan ya jenis ekonomi pekerjaan masyarakatnya dengan kondisi alam tempat mereka tinggal. Jadi intinya seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya tentang keanekaragaman hayati. Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversitas karena A. Memiliki gunung tertinggi, B. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, C. Memiliki wilayah terluas di dunia, D. Jumlah penduduknya terbanyak. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Berarti dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah B. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, pastinya kalian akan bertanya-tanya tentang apa sih mega biodiversitas ini. Nah, mari kita bahas. Nah, negara mega biodiversitas adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki ribuan spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang tersebar di berbagai ekosistem, seperti hutan hujan tropis, pegunungan, rawa, sungai, dan laut. Banyak di antaranya merupakan spesies endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Ya, begitu tentang penjelasan tentang negara mega biodiversitas. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terus sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta jangan lupa beri hype untuk video ini. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Candi Borobudur dibangun pada masa kejayaan kerajaan A. Singasari, B. Sriwijaya, C. Majapahit, D. Mataram kuno dalam dinasti Sailendra. Ini salah satu soal gampang ya karena merupakan Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban di dunia. Nah, jangan sampai salah dalam menjawab soal ini. Dan jawaban yang benar adalah D. Mataram kuno dalam dinasti Sailendra. Nah, oke, mari kita bahas. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi pada masa kekuasaan dinasti Sailendra yang merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Dinasti Sailendra dikenal sebagai dinasti yang bercorak Buddha dan meninggalkan berbagai bangunan megah termasuk Borobudur yang menjadi salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Jadi kesimpulannya Candi Borobudur merupakan peninggalan agama Buddha yang dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno, khususnya ketika dinasti Sailendra berkuasa. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah D. Nah, begitulah penjelasannya. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya tentang kerajaan Islam. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara karena A. Menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran Islam, B. Memiliki armada militer kuat, C. Menaklukkan seluruh Nusantara, D. Bekerja sama dengan Portugis. Nah, masih ingat kan tentang kerajaan Samudra Pasai di Aceh? Nah, salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Nah, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5. 1,
2, 3, 4, 5. Dan jawaban yang benar adalah A, menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Nah, mari kita bahas. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yang membuat banyak pedagang dari Arab, Persia, India, dan wilayah lainnya singgah di sana. Selain menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat perkembangan dan penyebaran agama Islam. Melalui interaksi perdagangan dan pendidikan agama, Islam menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, makanya sampai sekarang Provinsi Nanggro Aceh Darussalam juga dijuluki sebagai negeri seribu serambi Mekah ya. Nah, seperti itu jawabannya. Oke, inilah soal terakhir kita hari ini. Nah, terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Teruslah semangat belajar karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sedikit demi sedikit bisa menjadi gunung. Nah, jadi sedikit demi sedikit kalian belajar, suatu saat akan menjadi manusia yang lebih hebat lagi ke depannya. Nah, belajar hari ini bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-temannya. Jangan lupa beri hype untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.